Bab 1421. Setelah makan siang, Sante keluar untuk menerima telepon, meninggalkan Corinne sendirian di kamar ketika tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Ketuk, ketuk. Corinne tahu Sante tidak akan mengetuk sebelum masuk, jadi matanya tiba-tiba dipenuhi harapan lagi. Masuk. Novel drama. Jason masuk sambil tersenyum dan membawa banyak suplemen mahal di tangannya. Hai, Corinne. Sudah lama kita tidak bertemu. Selamat atas kelahiran anak kembar. Mata Corinne langsung sedikit redup ketika dia melihat itu Jason. Terima kasih, katanya sambil tersenyum asal-asalan. Jason meletakkan kantong-kantong suplemen di atas meja sebelum berjalan ke tempat tidurnya. Maaf karena tidak mengunjungimu lebih awal. Aku cukup sibuk dengan pekerjaan dan mengira tanggal perkiraan kelahiranmu masih lama. Aku langsung bergegas ke sini setelah mendapat kabar dari Lukas bahwa kamu telah melahirkan. Terlepas dari sifatnya yang genit, Corinne selalu berterima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan Jason sebelumnya. Karena itu, dia mengangguk dan berkata, terima kasih sudah bersusah payah mengunjungi saya. Anda tidak perlu melakukan atau membelikan saya semua suplemen mahal ini. Bagaimana mungkin aku datang tanpa membawa oleh-oleh? Tanya Jason sambil tersenyum. Kemudian dia melihat sekeliling ruangan dan bertanya, di mana Jeremy? Bukankah seharusnya dia ada di sini bersama kalian? Corinne terdiam. Jason langsung tahu pasti ada sesuatu yang terjadi. Bagaimana mungkin dia tidak ada di sini untukmu saat melahirkan? Apa dia tidak tahu bagaimana memprioritaskan istri dan pekerjaannya? Corinne sedang tidak ingin membicarakan Jeremy, jadi dia mencoba mengubah topik pembicaraan. Pak Jason, silakan ambil sebotol air mineral jika Anda haus. Maaf karena tidak bangun untuk memberikannya kepada Anda karena, ya, Anda tahu. Jason tersenyum. Tidak apa-apa, aku tidak haus. Keheningan yang canggung menyelimuti saat Corinne menoleh keluar jendela untuk melihat langit biru yang dihiasi jejak pesawat. Corinne, apakah kau menyesalinya? Tanya Jason pelan. Terkejut, Corinne menatapnya dan bertanya dengan penasaran, menyesal apa? Jason menatap matanya dalam-dalam. Apakah kau menyesal memilih pria yang tidak peduli padamu? Maksudku, dia bahkan tidak datang saat kau melahirkan anaknya sendiri. Corinne mengerutkan kening. Dia tidak seburuk yang kau katakan. Tentu saja, aku marah padanya, jadi aku akan memberinya pelajaran saat dia kembali. Jason tertawa mengejek. Lalu bagaimana jika dia tidak kembali? Corinne mengangkat alisnya. Itu tidak mungkin. Rumahnya di sini. Bahkan jika bukan karena aku, dia tetap akan kembali. Jason menyipitkan matanya penuh arti. Corinne, aku tidak akan berkomentar apakah kau benar memilih Jeremy sebagai suamimu. Tapi, seperti yang kukatakan, aku akan selalu ada di sini jika kau membutuhkanku. Aku akan selalu menyambutmu dengan tangan terbuka saat kau siap bersamaku. Corinne benar-benar terdiam. Bibirnya berkedut saat dia bertanya, tidakkah menurutmu tidak tahu malu mengatakan hal seperti itu kepada seorang wanita yang baru saja melahirkan? Jason tersenyum. Tidak sama sekali. Aku tipe orang yang tidak akan melewatkan kesempatan apapun untuk memberitahumu bagaimana perasaanku. Corinne benar-benar kehilangan kata-kata. Dia merasa Jason aneh karena kebanyakan pria yang dikenalnya lebih menyukai gadis yang masih polos. Namun, tampaknya Jason memiliki ketertarikan pada gadis-gadis yang sudah menikah dan memiliki anak. Apakah ini semacam fetis baginya? Pikirnya dalam hati. Saat itu, Sante mengakhiri panggilannya dan kembali masuk ke dalam ruangan. Dia sama sekali tidak terkejut melihat Jason di sana. Dia mengangguk padanya lalu berkata kepada Corinne, Bos, dokter mengatakan Anda pulih dengan baik dan bisa pulang besok. Oke, jawab Corinne singkat, meskipun kekecewaan yang terpancar dari matanya tak bisa disembunyikan. Dia akan segera dipulangkan, namun Jeremy sama sekali tidak muncul. Bab 1422. Namun, bayi-bayi itu masih perlu tetap berada di inkubator untuk sementara waktu, tambah Sante. Corinne langsung mengerutkan kening ketika mendengar bahwa dia harus meninggalkan bayi-bayinya di rumah sakit. Kalau begitu, aku juga akan tinggal di sini. Bos, Anda tidak akan bisa tetap bersama bayi-bayi itu meskipun Anda terus tinggal di sini, mereka perlu berada di inkubator.
Lebih baik Anda pulang agar bisa memulihkan kesehatan. Aaron dan saya, bersama dengan Tuan Lukas dan para perawat akan bergantian menjaga bayi-bayi itu. Yakinlah bahwa mereka akan dirawat dengan baik, saran Sante. Sekalipun ia tidak bisa menghabiskan setiap detik bersama bayi-bayinya, Corin tetap tidak tega meninggalkan mereka sendirian di rumah sakit. Aku akan pulang saat bayi-bayi itu pulang. Tapi bos, Anda baru saja melahirkan, dan bulan pertama sangat penting untuk mengembalikan tubuh Anda ke kondisi prima. Jika tidak, Anda akan lebih mudah jatuh sakit di kemudian hari. Tentu saja, akan lebih nyaman bagi Anda untuk tinggal di rumah daripada di rumah sakit, saran Sante lagi. Gadis ini benar, kata Pamela dari ambang pintu sebelum Corin sempat berkata apapun. Semua orang di ruangan itu menoleh untuk melihatnya. Pamela masuk sambil berjalan dibantu Francine. Ekspresi wanita tua itu dipenuhi kekhawatiran dan keprihatinan. Corin, bukankah kau berjanji akan meneleponku jika terjadi sesuatu? Mengapa kau tidak menelepon saat melahirkan agar aku bisa berada di sisimu? Corin langsung teringat Jeremy saat melihat Pamela. Sante mengerutkan kening dan melirik Francine dengan tatapan mengreproah ketika melihat Pamela. Melihat itu, Francine berbisik tak berdaya, kenapa kau menatapku seperti itu? Bukan aku yang memberitahunya, dia mengetahuinya sendiri. Jason menyapa Pamela dengan senyuman sebelum melangkah ke pojok untuk membiarkan para wanita berbicara di antara mereka sendiri. Francine membantu Pamela duduk di kursi di samping tempat tidur Corin. Wanita tua itu menatapnya dengan ekspresi sedih di wajahnya dan bertanya, Corin, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah tubuhmu masih sakit? Corin menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, Nenek. Persalinannya berjalan lancar, dan aku pulih dengan baik. Pamela merasa lebih tenang ketika melihat betapa sehatnya Corin. Kemudian dia menghela napas panjang dan berkata, Corin, aku merasa tidak berhak menghadapimu karena tak seorang pun dari kami, keluarga Holden, ada di sana saat kau melahirkan. Wajah Corin berubah muram. Satu-satunya anggota keluarga Holden yang benar-benar ingin dia dampingi saat melahirkan adalah Jeremy, bukan Pamela, Francine, atau Greg. Karena tak ingin berpura-pura lagi, dia bertanya, Nenek, di mana Jeremy? Wajah Pamela berubah aneh mendengar pertanyaan itu, tetapi dia dengan cepat berkata, dia masih di Molomia. Sesuatu yang sangat serius terjadi pada perusahaan kita di sana, jadi dia tidak punya pilihan selain tinggal di sana. Tapi jangan khawatir, aku akan membuatnya berlutut dan memohon maaf kepadamu begitu dia kembali ke kota. Corin bukanlah orang bodoh. Dia tahu Pamela berbohong. Nenek, bagaimana nenek bisa menghubunginya? Apakah dia sendiri yang memberitahu nenek bahwa sesuatu yang sangat serius terjadi di perusahaan di sana? Tanyanya sambil mengerutkan kening. Pamela langsung terdiam karena kebingungan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Bab 1423. Francine dengan cepat membela Pamela, yang jarang terjadi padanya. Corin, nenek tidak mengetahui berita itu dari Jeremy. Dia mendengarnya dari kakek, dan kakek mendengarnya dari dewan direksi perusahaan. Ponsel Jeremy dan Tommy dicuri di Molomia, dan mereka tidak bisa mendapatkan nomor baru saat ini. Hal ini, ditambah dengan fakta bahwa dia sangat sibuk mengatasi masalah di perusahaan, membuatnya sangat sulit untuk menghubungi Anda. Corin menatap Francine dengan tenang. Begitukah? Sambil menatapnya, Francine mengangguk dan berkata, ya. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia sementara kamu memulihkan kesehatanmu. Dia akan menjelaskan semuanya kepadamu begitu dia kembali. Pamela juga mengangguk. Dia benar, Corin. Hal terpenting yang harus kamu lakukan sekarang adalah memulihkan kesehatanmu. Alasan aku datang ke sini hari ini adalah untuk membawamu pulang. Aku sudah mengatur perawatan terbaik untukmu di sana. Bagaimana menurutmu? Tidak, terima kasih. Saya tidak selemah itu. Lagi pula, lebih nyaman tinggal di rumah sakit karena akan ada tim medis yang merawat saya jika terjadi sesuatu. Pamela menggelengkan kepalanya tanda tidak setuju. Bagaimana mungkin rumah sakit senyaman di rumah? Udara di sini dipenuhi bau disinfektan dan penyakit. Corin, jadilah anak yang baik, dan pulanglah bersamaku. Kumohon. Corin hendak menolaknya lagi ketika Lukas masuk dan berkata, Nona Pamela,
Corin akan kembali ke rumah kami dan bukan ke rumah Anda, meskipun dia sudah keluar dari rumah sakit. Pamela menoleh dengan wajah memerah ketika mendengar itu. Oh, kau, terima kasih sudah menjaga Corin, tapi sekarang sudah waktunya dia pulang. Jangan dibahas. Rumah kita akan selamanya menjadi rumahnya. Aku harus bertanya, hak apa yang kau miliki untuk memintanya pulang bersamamu? Kata Lukas. Pamela mengerutkan kening. Lucu sekali kalau itu keluar dari mulutmu. Corin adalah menantu perempuan cicitku, jadi aku berhak membawanya pulang. Lukas mencibir. Dia menantu perempuan cicitmu. Apa kau punya bukti? Pria Holden mana yang dinikahinya? Aku tidak melihat pria Holden di sampingnya saat dia melahirkan. Pamela terdiam. Melihat ini, Lukas memutuskan untuk memberikan pukulan terakhir. Pergi sekarang, dan jangan kembali mengganggunya. Tak seorang pun dari kalian bisa membawanya pergi kecuali cucu bajinganmu itu kembali. Pamela mengerutkan kening. Lalu apa hakmu untuk berbicara seperti itu padaku? Siapakah kau bagi Corin? Atas dasar apa kau harus menghentikan kami membawa dia pulang? Siapa aku baginya tidak penting, dan aku tidak perlu menjelaskan diriku padamu. Kalian keluarga Holden tidak berhak membawanya pergi hanya karena cucu kalian tidak dapat diandalkan. Jangan pernah berpikir untuk membawa Corin pulang bersamamu kecuali bajingan itu kembali dan bertanggung jawab atas semua luka yang telah dia sebabkan padanya. Pamela tahu Jeremy bersalah seperti yang dituduhkan, tetapi itu tidak meredakan amarah yang ada di dalam dirinya. Hei, Corin bahkan belum mengatakan apa-apa, jadi kenapa kau berteriak? Francine setengah berteriak dengan kasar. Kau naksir dia atau apa? Kau berharap bisa merebutnya saat Jeremy pergi. Cek, dasar munafik, novel drama. Lukas meliriknya. Dia tidak akan membuang-buang waktu berdebat dengan anak kecil. Corin mulai sakit kepala karena terus berteriak. Jadi dia berkata, tenang semuanya. Francine, tolong bawa nenek pulang dulu. Bab 1424. Tapi, Corin, kata Francine, sedikit menahan sikapnya. Corin tidak ingin lagi mendengarkan siapapun yang menyuruhnya melakukan sesuatu. Jadi dia memperjelas pendiriannya. Aku tidak akan kembali bersamamu atau ke rumah keluarga Rivera. Aku akan tinggal di rumah sakit. Kalian semua dipersilakan untuk mengunjungi aku atau bayi-bayi di sini. Wajah Pamela masih dipenuhi kekhawatiran. Dia masih ingin membawa Corin pulang. Corin. Nenek, sebaiknya kau jangan banyak bicara, kata Corin dengan sopan. Aku tidak akan pulang bersamamu sampai Jeremy juga kembali. Baiklah, aku lelah dan ingin istirahat, jadi aku tidak akan menahanmu lagi. Santai, bawa nenek dan Francine ke kamar bayi untuk melihat bayi-bayi itu, lalu suruh mereka menjemputku. Baik, bos. Nona Pamela, Nona Francine, silakan ke sini, kata Santai. Pamela mengerutkan kening. Dia tahu Corin tidak akan pernah kembali bersamanya karena rasa dendam yang dia pendam terhadap Jeremy. Jadi dia menghela napas dan menyerah untuk memaksanya kembali bersamanya. Saat mendengar nama si kembar, dia menjadi ingin sekali mengunjungi mereka karena dia belum pernah bertemu mereka sebelumnya. Sebelum mengikuti Santai keluar, Pamela mengingatkan Corin dengan cemas, tolong jaga dirimu baik-baik, Corin. Jaga tubuhmu tetap hangat dan jangan makan makanan dingin. Mengerti? Corin mengangguk. Jangan khawatir, Nenek. Aku tahu cara menjaga diriku sendiri. Pamela menghela napas panjang. Baiklah kalau begitu. Aku akan menemui si kembar sekarang dan mengunjungimu di lain hari. Francine cemberut dan mengucapkan selamat tinggal pada Corin dengan enggan. Baiklah, kalau begitu kita pergi. Jaga kesehatanmu seperti kata nenek. Jeremy akan sedih melihatmu lemah dan kelelahan. Corin tersenyum tanpa ekspresi. Oke, setelah itu, Francine membantu Pamela keluar dari ruangan. Setelah ruangan menjadi lebih tenang, Lukas berjalan ke tempat tidur Corin dan bertanya dengan lembut, apakah kamu ingin pulang bersamaku? Ekspresi Corin tetap sama. Aku sudah bilang aku tidak akan pergi kemanapun. Aku ingin tetap di rumah sakit bersama bayi-bayiku, jadi aku akan pergi saat mereka pergi. Lukas mengerutkan kening tak berdaya. Dia tahu tidak ada cara untuk mengubah pikiran Corin begitu sudah bulat. Dia dengan penuh kasih membelai pipinya. Baiklah.
Kalau begitu aku akan tinggal di sini bersamamu dan mencarikan perawat pribadi untukmu. Untuk makananmu, aku akan meminta staf dapur di rumah untuk memasak dan mengantarkannya kepadamu karena tidak ada fasilitas untuk memasak di rumah sakit. Novel drama. Sante telah menyewa perawat pribadi untuk Corin, tetapi dia keluar dari ruangan untuk memberi Corin privasi saat dia berbicara dengan Pamela dan yang lainnya. Jadi, meskipun Corin enggan menerima perawat pribadi lain, dia tidak menolak tawaran Lukas. Dia tahu Lukas tidak akan menerima penolakan. Mengenai masalah ini, dia akan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Terima kasih, katanya singkat. Ia tidak berminat untuk mengatakan apapun lagi. Pada saat itu, Jason, yang selama ini diam, mendekati Lukas dan bertanya, "Lukas, apakah kamu ingin menyewa perawat pribadi untuk Corin? Aku kenal seseorang yang sangat profesional. Bolehkah aku mengenalkannya padamu?" Lukas menoleh ke arahnya. Baru saat itulah dia menyadari Jason juga ada di ruangan itu. "Kapan kau sampai di sini?" tanyanya sambil mengerutkan kening. Jason tertawa. "Aku datang lebih dulu darimu. Bahkan, aku dan Corin tadi sempat ngobrol panjang lebar. Harus kukatakan, Lukas, kau buta atau bagaimana? Bagaimana mungkin kau sama sekali tidak melihatku?" Meskipun mereka berteman, Lukas sedang tidak ingin bercanda dengannya. "Cukup, Corin butuh istirahat. Ayo keluar denganku sekarang." Bab 1425. Jason menoleh ke arah Corin, yang tampak sedikit bingung dan tersesat. "Kurasa dia lebih butuh seseorang untuk diajak bicara daripada beristirahat." Lukas mengerutkan kening. "Kurasa dia tidak ingin berbicara denganmu sekarang." "Bagaimana kau bisa begitu yakin? Jika kau tidak percaya, kau bisa keluar sekarang dan biarkan aku berbicara dengannya sendirian sebentar. Aku cukup yakin aku bisa membuatnya tersenyum. Hentikan omong kosong ini dan ikut aku keluar sekarang," kata Lukas dengan tidak sabar sambil menyeret Jason keluar. Jason tidak tahu harus tertawa atau menangis. "Corin, aku akan kembali menemuimu besok." Corin meliriknya tanpa ekspresi sebelum kembali menatap keluar jendela dengan linglung. Jason merapikan pakaiannya setelah diseret keluar ruangan oleh Lukas. "Lukas, dasar bodoh. Bagaimana kau bisa merusak kesempatanku untuk berbicara dengan Corin sendirian?" Novel drama. Lukas memutar bola matanya ke arahnya. "Oh, sudahlah. Dia sudah dalam suasana hati yang buruk, jadi mengapa menambahnya lagi?" Jason mencibir. "Oh, jadi kau tahu dia juga sedih. Dan kita semua tahu betul siapa yang membuatnya sedih. Lukas, aku yakin kau bisa tahu Corin tidak akan pernah bahagia dengan Jeremy. Apa yang terjadi di sini membuktikannya." Lukas mengerutkan kening. Dia benar. Corin tidak akan pernah bahagia dengan si brengsek Jeremy itu, tapi itu tidak berarti dia akan bahagia denganmu juga. Aku peringatkan kamu, jauhi dia. Baik kamu maupun Jeremy tidak pantas menjadi suaminya. Jason merentangkan tangannya dengan polos. "Bagaimana bisa kau mengatakan itu tentangku, Lukas? Apa yang telah kulakukan sampai kau berpikir begitu? Oh, ayolah, hentikan sandiwara ini. Kau tahu betul betapa berantakannya semua hubunganmu di masa lalu. Apa aku benar-benar perlu menjelaskannya padamu?" jawab Lukas dengan jijik. Jason tersenyum nakal. "Yah, bagaimanapun juga aku seorang pria. Wajar jika aku punya masa lalu yang penuh warna dengan wanita. Maksudku, pria mana yang tidak?" Ia langsung menyesali kalimat terakhirnya setelah teringat sedang berbicara dengan siapa. Sambil tersenyum meminta maaf, ia berkata, "Ups. Aku hampir lupa aku sedang berbicara dengan seorang perjaka. Harus kuakui, aku terkesan, Lukas. Kau seperti makhluk mitos yang langka." Ekspresi Lukas langsung berubah gelap. "Singkirkan wajahmu dari hadapanku sekarang juga. Jangan sampai aku menghajarmu sampai ke rumah sakit." Jason menepuk bahunya. "Lihatlah dirimu, jadi emosi lagi. Apa kau tidak bisa menerima lelucon sama sekali? Lagi pula, aku sedang memujimu." Lukas menepis tangannya. "Pergi sana." Jason mengangkat bahu dan berubah serius. "Lukas, bercanda saja, aku benar-benar berpikir aku bisa membuat Corin bahagia. Setidaknya, aku akan ada di sana saat dia membutuhkanku, tidak seperti Jeremy."
Jadi, maukah kau mempertimbangkanku? Kita sudah berteman begitu lama, jadi mengapa tidak mempererat persahabatan kita dengan menerimaku sebagai saudara iparmu? Lukas terus menatapnya dengan jijik ketika dia berkata, kau tidak pantas bersama adikku, jadi jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Jason mengangkat bahu. Cek, teman macam apa kau ini? Bab 1426. Di ruang inkubator bayi, Francine meletakkan kedua tangannya di dinding partisi kaca untuk melihat lebih jelas bayi kembar Corinne. Nenek, lihat. Mereka lucu sekali. Bayi perempuan itu lebih mirip Jeremy sedangkan bayi laki-laki itu lebih mirip Corinne, katanya dengan gembira. Mata Pamela secara alami berkaca-kaca bahagia saat melihat cicit-cicitnya. Namun, itu tidak menghentikannya untuk mengerutkan kening. Tidak seperti Francine yang polos, dia memiliki lebih banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Setelah melihat cicit-cicitnya, ia menoleh ke Sante dan berkata, Nak, ibu tahu kau teman lama Corinne, dan ibu juga tahu apa yang terjadi. Tapi untuk memastikan, apakah kau yakin cucu ibu, Jeremy, benar-benar membawa salah satu bayi pergi saat Corinne melahirkan? Novel drama. Sante mengangguk serius. Ya, kita semua melihat dia melakukannya. Pamela mengerutkan kening. Tapi kami sudah menyelidiki masalah ini. Memang benar Jeremy membeli tiket pulang pergi pada hari Corinne melahirkan, tetapi dia tidak naik pesawat. Tidak ada catatan imigrasi yang menunjukkan dia kembali ke negara ini. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak kembali bisa muncul di ruang persalinan Corinne? Sante menaikkan kacamata berbingkai emasnya. Karena mengira Pamela sedang mengarang alasan untuk Jeremy, Sante dengan dingin berkata, Nona Pamela, tidak ada alasan bagi saya untuk berbohong kepada Anda. Nona Ani juga ada di tempat kejadian saat itu. Dan jika Anda tidak mempercayainya, Anda dapat memeriksa rekaman CCTV rumah sakit untuk melihat apakah Tuan Jeremy yang mencuri bayi pertama dari ruang persalinan. Pamela menghela napas. Jangan salah paham. Aku tidak meragukan apa yang kau katakan. Hanya saja, memang tidak ada catatan Jeremy memasuki negara ini, dan itu sangat membingungkan. Aku hanya ingin memastikan bahwa kalian semua. Aku tidak salah mengira orang lain sebagai dia. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menjelaskan semuanya? Wajah Sante sedikit melunak setelah menyadari Pamela tidak bermaksud bersikap tidak masuk akal. Apakah kau mendapat kabar dari Molomia? Apakah kau berhasil menghubungi Tuan Jeremy atau tangan kanannya? Pamela menggelengkan kepalanya tanpa daya. Francine menoleh dan berkata dengan sedih, kami semua panik karena kami tidak bisa menghubungi Jeremy maupun Tommy. Kami tidak tahu apa yang terjadi padanya. Hal aneh lainnya adalah pesawat yang seharusnya ditumpangi Jeremy mengalami penundaan selama 3 jam saat keberangkatan, tetapi jatuh ke laut karena masalah teknis tidak lama setelah lepas landas. Untungnya, baik Jeremy maupun Tommy tidak naik pesawat itu. Sante menyipitkan matanya. Baik dia maupun Aaron mengetahui bahwa Jeremy tidak naik pesawat, tetapi mereka tidak tahu bahwa pesawat itu jatuh ke laut. Mereka tidak peduli dengan nasib pesawat itu setelah mengetahui bahwa Jeremy tidak ada di dalamnya. Oleh karena itu, Sante terkejut mendengar berita tersebut. Mungkinkah seseorang mencoba membuat kita berpikir Jeremy meninggal dalam kecelakaan pesawat, tetapi Anda berhasil mengetahui bahwa dia tidak naik pesawat itu sebelum mereka dapat memalsukan catatan. Bab 1427. Wajar jika Sante mencurigai hal itu. Sofia pasti ada hubungannya dengan ini. Desak Francine. Kehilangan Jeremy pasti telah mengubah kepribadiannya. Kita harus pergi ke rumahnya untuk menyelamatkan Jeremy sekarang. Baik Sante maupun Aaron, tentu saja, mencurigai Sofia. Mereka telah mengatur agar anak buah mereka mengawasi Adam Group dan rumah Sofia, tetapi tidak ada hal yang luar biasa terjadi selama beberapa hari terakhir. Sofia biasa pergi berbelanja atau bertemu dengan teman-temannya setiap hari, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia menyembunyikan Jeremy. Pamela adalah orang yang berhati-hati. Dia melirik Francine dengan tajam untuk membungkamnya sebelum berkata, Adam terlalu memanjakan putrinya itu. Jika mereka benar-benar mengunci Jeremy, mereka pasti sudah mempersiapkan segala kemungkinan. Akan bodoh jika kita menerobos masuk tanpa rencana. Sekarang, yang penting bagi kita adalah tetap tenang.
Aku akan bicara dengan suamiku untuk melihat langkah selanjutnya. Tolong jaga Corin untuk kami. Pastikan dia tidak mengetahui hal ini. Aku janji keluarga Holden akan memberikan jawaban yang memuaskan padanya. Saya harap Corin bisa memaafkan Jeremy jika dia tidak bisa kembali karena beberapa kesulitan. Tapi yakinlah bahwa saya dan suami saya akan memberi pelajaran kepada cucu kami yang tidak berguna itu jika dia benar-benar melakukan sesuatu yang menyakitinya. Novel drama. Melihat bahwa Pamela bukanlah tipe nenek bodoh yang akan membela cucunya bahkan ketika mereka melakukan kesalahan, Sante mengangguk hormat dan berkata, kami pasti akan menjaga Corin dengan baik. Semoga perjalanan pulangmu aman, Nona Pamela. Setelah mengantar Pamela dan Francine pergi, Sante berbalik. Wajahnya langsung berubah muram ketika melihat Corin, mengenakan gaun rumah sakitnya, berdiri tidak jauh darinya dan menatapnya dengan tenang. Karena tidak tahu berapa lama Corin telah berdiri di sana, Sante berjalan menghampirinya dengan malu-malu dan khawatir. Bos, apa yang Anda lakukan di luar sini? Anda perlu menjaga tubuh tetap hangat. Terlalu berangin di sini dengan semua jendela yang terbuka. Ayo kita kembali. Aku merasa tidak nyaman berbaring sepanjang waktu. Lagi pula, aku ingin melihat bayi-bayiku, kata Corin dengan sedih. Dia tidak menanyakan apapun padaku. Apakah itu berarti dia tidak mendengar percakapan dengan Nona Pamela barusan? Sante menghela napas lega. Kemudian dia melepas jaket jasnya dan menyampirkannya di bahu Corin. Ini, pakailah. Ini akan membuatmu tetap hangat. Corin menerima kebaikan hatinya. Kemudian, ia berjalan ke ruang inkubator bayi untuk melihat bayi-bayinya melalui dinding pembatas kaca. Sante, apa yang terjadi pada Jeremy? Hati Sante mencekam. Jadi dia mendengar percakapan kita, iya. Meskipun suaranya bergetar, secara keseluruhan, Corin berbicara dengan sangat tenang hingga membuat orang merasa gelisah. Aku baru saja mencari detail penerbangannya di ponselku dan melihat berita tentang kecelakaan pesawat. Tim penyelamat masih mencari korban selamat. Apakah itu sebabnya kalian semua bersikap aneh di sekitarku? Kalian tidak ingin aku mengetahui apa yang terjadi, jadi kalian semua mencegahku melihat ponselku. Sante tidak tahu harus berkata apa. Corin menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Jangan khawatir, aku belum pernah merasa setajam ini seumur hidupku. Aku tidak akan melakukan hal bodoh karena aku punya 2 bayi yang membutuhkanku. Namun, Anda harus mengirim orang-orang kita untuk mencarinya. Jangan berhenti sampai Anda menemukannya. Jika dia masih hidup, saya ingin melihatnya berdiri di hadapan saya. Jika dia sudah mati, saya ingin melihat mayatnya. Sante mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah harus mengatakan yang sebenarnya, jadi dia berkata, Bos, Aaron dan saya telah memerintahkan anak buah kami untuk mencari Tuan Jeremy. Kami akan memberitahu Anda segera setelah kami mendapat kabar tentangnya. Jadi jangan terlalu banyak berpikir, oke? Saya yakin Tuan Jeremy masih hidup. Bab 1428. Sante hanya bisa mengatakan itu saat ini karena Corin masih terlihat tenang. Dia takut Corin akan histeris jika dia memberitahu bahwa Jeremy telah membawa salah satu bayi pergi. Corin mengangguk. Ya, aku yakin dia masih hidup. Lagi pula, dia kembali dengan selamat dan sehat ketika semua orang mengatakan dia tewas dalam ledakan terakhir kali. Ditambah lagi, dia berjanji akan kembali kepadaku apapun yang terjadi. Wah, di sini agak dingin sekali. Kurasa aku akan kembali ke kamarku untuk menunggunya. Corin berbalik dan berjalan kembali ke kamarnya dengan kaku sambil bergumam sendiri. Sante merasa sedih melihat Corin bersikap begitu tenang. Kasihan bos, dia masih belum tahu bahwa Tuan Jeremy entah bagaimana telah kembali secara diam-diam untuk mencuri bayi itu sebelum dia menghilang begitu saja. Lebih baik dia tahu saja. Mungkin lebih baik baginya untuk percaya bahwa Tuan Jeremy meninggal dalam kecelakaan pesawat jika kita tidak dapat menemukannya atau bayinya. 3 tahun kemudian, kursi presiden perusahaan tetap kosong. Pertemuan dijadwalkan dimulai pukul 9 pagi, dan masih tersisa 30 detik hingga jarum jam menunjukkan pukul 12. Tiba-tiba, pintu ganda itu terbuka. Seorang wanita berpakaian rapi masuk dengan langkah tegap. Maaf telah membuat kalian semua menunggu. Saya lihat semua sudah hadir,
jadi mari kita mulai rapatnya, kata wanita itu dengan tenang. Sudah 3 tahun sejak rapat pemegang saham terakhir diadakan di Holden Group. Semua pemegang saham Parubaya di ruangan itu tidak senang dengan presiden perempuan. Mereka meragukan kepemimpinannya. Mereka melemparkan serangkaian pertanyaan sulit kepadanya untuk mengacaukan konsentrasinya. Corinne sudah menduga hal ini akan terjadi, jadi dia tidak terpengaruh sama sekali. Dia bersandar di kursinya dan berkata dengan tenang, "Saya tahu kalian semua tidak senang dengan saya sebagai presiden, tetapi tidak ada yang bisa kalian lakukan. Saya sampai pada posisi ini melalui cara yang wajar, jadi jika kalian semua punya waktu untuk mengeluh, mengapa tidak membahas strategi apa yang harus diambil perusahaan untuk memastikan kesuksesan kita di masa depan? Lagi pula, setiap orang di sini bergantung pada kesuksesan perusahaan untuk mengamankan posisi kalian, bukan?" Pemegang saham senior yang duduk di sebelah kanannya mencibir dan berkata, Apa yang diketahui gadis kecil sepertimu tentang menjalankan perusahaan? Kalian para Holden seharusnya memilih seseorang dari kami para pemegang saham untuk mengambil alih posisi presiden jika Tuan Jeremy masih hilang. Sangat sulit bagi kami untuk menerima perintah dari seseorang yang tidak memiliki saham di perusahaan tetapi merasa dirinya pantas menjadi presiden. Novel drama. Corinne tersenyum kepada pemegang saham yang sudah lanjut usia itu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya sesuatu. Kalian semua setuju bahwa Jeremy adalah presiden perusahaan, kan? Jadi, sebagai istrinya, bukankah wajar jika saya membantunya menjalankan perusahaan saat dia tidak ada di sini? Pemegang saham lain mencemooh dan mempertanyakannya, "Istri. Setahu kami, Anda dan Tuan Jeremy tidak pernah mendaftarkan pernikahan kalian. Paling-paling, kalian berdua hanya pacaran. Oleh karena itu, Anda tidak berhak mengambil alih perusahaan." Corinne tetap tenang. Meskipun saya tidak menikah secara sah dengannya, kedua anak kami tetaplah penerusnya. Menjadi ibu dari penerusnya memberi saya hak untuk duduk di sini. Bab 1429. Aku tahu kalian semua berharap untuk mengambil alih perusahaan saat suamiku tidak ada di sini, tetapi aku sarankan kalian semua menyimpannya. Perusahaan ini akan tetap menjadi milik Holden selama aku di sini. Kata-kata Corinne membuat semua orang terdiam. Meskipun mereka enggan menerima otoritasnya, tetap diam adalah pilihan terbaik mereka. Lagi pula, alasan-alasan tidak berpihak pada mereka. Corinne benar. Bahkan jika Jeremy sudah tidak ada lagi, si kembarlah yang akan mengambil alih perusahaan, bukan para pemegang saham. Pertemuan berlanjut selama 1,5 jam lagi dengan Corinne memberikan wawasan bisnisnya seperti biasa. Meskipun para pemegang saham yang licik tidak mau menerima seorang wanita sebagai presiden mereka harus mengakui bahwa Corinne cakap, logis, dan mahir dalam seluk-beluk menjalankan perusahaan. Setelah rapat berakhir, Corinne kembali ke kantornya untuk melanjutkan pekerjaannya. Francine, yang bekerja sebagai sekretarisnya, segera mengikutinya ke kantor ketika melihatnya kembali dari rapat. "Bagaimana pertemuan tadi? Apakah para rubah tua itu membuatmu kesulitan?" tanya Francine. Corinne duduk dan membuka sebotol air mineral, menyesapnya sebelum mengangkat alisnya ke arah Francine. "Bagaimana menurutmu?" Francine cemberut. "Aku yakin mereka melakukannya. Lagi pula, orang-orang tua itu sudah lama bersaing untuk mengambil alih perusahaan, dan mereka pasti akan berhasil jika bukan karena Jeremy." Ini bukan kali pertama Corinne menjalankan sebuah perusahaan. Lagi pula, dia mendirikan New Moon Group seorang diri, tetapi setelah itu, dia menyerahkan kendali kepada Aaron dan Sante. Baginya, menjalankan perusahaan baru lebih mudah karena minimnya intrik politik di kantor. Satu-satunya yang perlu dia lakukan adalah meningkatkan penjualan dan meminimalkan risiko pasar. Faktanya, semakin lama sebuah perusahaan berdiri, semakin banyak intrik politik kantor yang terjadi. Oleh karena itu, bahkan Corinne pun harus mengakui bahwa berurusan dengan para pemegang saham sangat melelahkan baginya. Meskipun demikian, ia cukup senang dengan keberhasilan keseluruhan rapat karena para pemegang saham menyetujui semua rencananya di akhir rapat. Sebenarnya, setelah Jeremy menghilang, Greg mengambil alih kendali dan kembali menjalankan perusahaan.
Dia terus melakukannya selama 3 tahun hingga dokter menyarankannya untuk berhenti bekerja karena kesehatannya yang buruk. Itu memang keputusan yang tepat karena dia merasa akan meninggal kapan saja. Maka, Greg memanggil Corinne ke ruang kerjanya dan menyuruhnya untuk menjalankan perusahaan sampai Jeremy kembali atau sampai si kembar cukup dewasa untuk menggantikan Jeremy. Meskipun Greg tidak menyukai Corinne sebelumnya, ia mengenal karakter dan kemampuannya setelah tinggal bersama di bawah satu atap. Karena itu, ia tidak khawatir Corinne akan menghancurkan perusahaan. Awalnya, Corinne enggan terlibat dengan Holden Group, tetapi kesehatan Greg memburuk dengan sangat mengkhawatirkan, dan para pemegang saham semuanya berebut bagian dari perusahaan seolah-olah mereka tidak sabar untuk menelannya secara keseluruhan. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan Greg. Pada saat yang sama, Francine, yang baru saja lulus dari universitas, dipekerjakan sebagai sekretaris Corinne. Ia sebenarnya tidak perlu melakukan banyak hal kecuali mengawasi semua pemegang saham yang licik untuk melihat apakah mereka melakukan sesuatu yang mencurigakan di belakang keluarga Holden. "Corinne, apa yang sedang kau pikirkan?" tanya Francine sambil memiringkan kepalanya ketika menyadari Corinne menatap kosong ke suatu titik di ruangan itu. Bab 1430. Corinne tersadar dari lamunannya dan menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa, aku akan menjemput si kembar di TK nanti. Kamu mau ikut denganku atau pulang dulu?" "Ayo kita pergi bersama," kata Francine tanpa ragu. "Aku sudah berjanji akan mentraktir mereka pizza hari ini." "Baiklah." Corinne meletakkan botol air mineral. Sambil melambaikan tangannya, dia berkata, "Kalian boleh pergi sekarang. Saya masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan." "Oh, baiklah kalau begitu." Francine keluar dari kantor dan menutup pintu di belakangnya. Ekspresinya menjadi semakin sedih begitu dia berada di luar. Kasihan Corinne. Dia tidak hanya harus menjalankan perusahaan, tetapi dia juga harus mengurus 3 anak, salah satunya anak angkat, namun dia memperlakukannya seperti anaknya sendiri, pikirnya. Tidak ada kabar dari Jeremy selama 3 tahun terakhir sejak kepergiannya. Seolah-olah dia lenyap dari muka bumi. Yang lebih penting lagi, Corinne tidak pernah berpikir untuk meninggalkan keluarga Holden. Selama 3 tahun terakhir, dia telah membesarkan si kembar dan Joey sebaik mungkin. Sebelumnya, Francine mungkin mengira satu-satunya alasan Corinne melakukan itu adalah karena dia ingin mendapatkan bagian dari kekayaan keluarga, tetapi dia tahu yang sebenarnya. Corinne bukan hanya pemegang saham terbesar Newmont Group, tetapi dia juga bos perusahaan, yang berarti baik Aaron maupun Sante harus mendengarkannya. Dengan demikian, dia kaya raya dengan caranya sendiri. Jadi, satu-satunya alasan Corinne tetap tinggal bersama keluarga Holden adalah karena Jeremy yang hilang. Francine mengagumi kesetiaan Corinne. Bahkan ada beberapa penggosip yang mengasihani Corinne karena mengakhiri hubungan mereka. Menjadi janda di usia yang begitu muda. Yang lebih mengagumkan lagi adalah Corinne tidak pernah kekurangan pelamar, namun dia tidak pernah sekalipun goyah dalam menghadapi rayuan mereka. Tiba-tiba, sebuah suara menyela lamunannya. "Apa yang sedang Anda pikirkan, Nona Francine?" tanya Jason. Wajah Francine langsung memerah saat melihat itu dia. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya dingin. "Saya di sini untuk menemui Corinne. Saya dengar hari ini adalah pertama kalinya dia mengadakan rapat pemegang saham, jadi saya datang untuk melihat bagaimana keadaannya." Jason tersenyum menawan padanya, tetapi itu justru membuat Francine semakin marah. "Oh, ayolah, hentikan omong kosongmu, Jason. Semua orang di sini tahu kau sangat menyukai Corinne. Lalu kenapa kalau aku memang menyukainya? Tidak ada hukum yang melarangku untuk menyukainya, kan?" kata Jason sambil tersenyum nakal. "Baiklah, kukatakan kau tidak bisa," jawab Francine dengan cemberut penuh tekad. "Kenapa tidak?" Francine menatapnya tajam. "Kau serius bertanya kenapa tidak? Dia iparku, maksudnya dia menikah dengan kakakku. Apa kau pikir pantas mengejar wanita yang sudah menikah seperti ini? Novel drama." Jason mengangkat alisnya. "Dan bolehkah saya bertanya di mana suaminya sekarang?" "Dia." Francine jelas bingung dengan pertanyaannya. Tidak ada yang tahu di mana Jeremy berada. Bahkan, tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. "Sialan,"
Seandainya aku tahu di mana Jeremy sekarang. Pikir Francine. Jason tersenyum dan mendekatinya. Nona Francine, kalian para Holden seharusnya tidak terlalu egois.